Nanti saya akan menjadikan insert juga CCTV yang kemudian saya dapatkan secara eksklusif dari Prime Show with Aiman. Tim kami mendapatkan eksklusif. Dan kalau tadi kita lihat pemirsa, ada yang janggal. Kalau Anda memperhatikan tadi CCTV pada saat ia setelah melakukan penembakan, ia keluar dari gedung MUI dengan begitu santainya. Ini pertanyaan yang luar biasa. Orang habis menembak orang lain, lalu keluar tidak dengan panik, jalan santai, jalan pelan. Saya akan lanjutkan terkait dengan topik ini. Polisi telah menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus penembakan kantor MUI. Namun motif penembakan belum diketahui. Apa sebenarnya yang melatar belakangi penembakan tersebut? Kita akan membahasnya bersama dengan kriminolog dari Universitas Indonesia, Ibu Hanifah Hasna, dan juga menantu dari pelaku Mustofa, yakni Ini Farizat. Selamat malam, Bu Iva. Selamat malam, Mas Aiman. Iya, saya izin ke Bu Ini dulu ya. Enggak, silakan. Assalamualaikum Bu Ini, Aiman, Ainus. Waalaikumsalam. Iya, saya turut prihatin atas apa yang terjadi dari keluarga Bu Ini. Tapi saya ingin bertanya, Bu Ini adalah menantu dari Pak Mustofa, pelaku. Iya. Bu Ini, saya ingin bertanya, pertanyaan saya satu. Ibu terkejut dengan apa yang dilakukan oleh mertua Ibu? Sangat terkejut. Nggak menyangka, nggak pernah menyangka akan melakukan ini? Nggak pernah menyangka. Memang kesehariannya seperti apa, Bu ini? Pak Mustofa ini seperti apa? Baik, sangat baik. Orangnya baik, bermasyarakat. Bermasyarakat itu maksudnya gimana? Dia dengan lingkungan, dengan teman-temannya, dia baik, nggak pernah buat onat. Terus sholatnya 5 waktu sholat. Terus setiap hari Jumat dia sholat Jumat. Gitu. Sholat ibadahnya rajin lah begitu ya? Ya. Saya ingin tanya Bu, apakah pernah ada riwayat gangguan jiwa? Sebenarnya ini gimana yang ngejelasinnya? Silakan Bu, bebas saja. Ya, kalau dilihat dari fisiknya, dia itu nggak ada gangguan jiwa. Okay. Seperti perilakunya nggak terlihat bahwa dia itu gangguan jiwa. Cuman dari menurut ceritanya itu, yang dari mimpinya itu. Mimpi apa Bu? Nah, dia dulu pernah katanya bermimpi ketemu Nabi. Nabi siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Ya. Dia menceritakan seperti itu. Lalu? Lalu dia meyakini mimpinya itu bahwa katanya dia dititipkan amanah oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk disampaikan kepada umat, katanya begitu. Amanatnya apa itu katanya? Amanatnya apa itu katanya? Dia nggak pernah menyampaikan kepada kami amanatnya. Tapi apa. waktu itu keluarga mengatakan, Pak, itu jangan-jangan itu hanya mimpi, bukan Rasulullah betulan begitu kan? Bisa juga ada salah satu riwayat yang menyatakan bahwa katakanlah misalnya iblis yang menyerupai begitu ya, lalu kemudian memberikan kesesatan terhadap manusia terkait dengan itu, bukan Rasulullah yang asli. Karena sulit sekali untuk bermimpi itu begitu ya, itu riwayat yang ada. Iya. Pernah diingatkan seperti itu? Pernah, sering. Kan dia bercerita kepada. Disampaikan seperti apa? Disampaikannya begini. Itu cuma mimpi, cuma bunga tidur katanya orang-orang. Gitu. Jadi ya ibaratnya itu hanya mimpi ketemu Rasul. Yang orang menyampaikan kalau kita mimpi ketemu Rasul itu kan artinya bagus. Jadi tidak harus kita sebarkan, tidak harus kita sampaikan kepada umat. Itu tandanya bahwa kita, berarti kalau seandainya itu benar mimpi, berarti kita bagus gitu. Memang kita harap semua itu. Iya, dan pada waktu itu setelah mimpi, apakah ada pernah bersuara ya Pak Mustofa pelaku ini bahwa diminta untuk melakukan sesuatu misalnya? Enggak pernah? Enggak pernah. Enggak pernah juga misalnya bicara soal saya disuruh menyampaikan ke pemimpin ulama di MUI dan sebagainya untuk menyampaikan hal ini hal itu misalnya? Ya, dia pernah bercerita kayak gitu. Katanya pertama dia sampaikan kepada keluarga dan masyarakat, tapi kami semua tidak menghiraukannya. Oke, baik. Saya langsung menuju ke kriminolog, pakar dari kriminologi perilaku abnormal, betul ya? Ya, Bu betul. Hanifah. Ya. Bu Iva, saya bilang Bu Iva. Bu Iva, ini hal yang mengejutkan. Keluarga juga bilang ini hal yang mengejutkan.
satu hal yang saya lihat, ini yang luar biasa. Sehabis menembak keluarnya santai. Apa yang bisa Ibu simpulkan dari situ? Kalau santai itu berarti kan ada persiapan. Oke. Ya kan, sama seperti kita menghadapi ujian. Ketika Betul. kita keluar ujian itu dalam kondisi panik, berarti ada kemungkinan kita kesulitan. 60 tahun loh katanya punya jantung, meninggal karena jantung. Iya. Tapi setelah nembak, santai banget jalannya. Tapi kalau kita lihat dari kronologinya, dia pernah menyampaikan dalam surat bahwa tolong bunuh saya, gitu, penjarakan saya. Artinya beberapa tahun yang lalu dia sudah mempersiapkan diri untuk menghilangkan dirinya, untuk menghilangkan nyawanya. Entah dengan alasan seperti apa. Artinya begini, saya mau nanya, oke lah dia punya persiapan, tapi kalau dia punya jantung kan biasanya orang jantung kaget dan lain sebagainya, shock, meninggal gitu ya. Tapi ketika habis nembak, lalu kemudian dia santai, nggak menunjukkan tuh adanya dak-dikduk, adanya kegentingan, santai banget. Tapi yang menyatakan beliau itu jantung, itu baru-baru ini, karena keluarga tidak menyatakan kalau beliau jantung. Saya ke Bu ini nggak ada riwayat jantung ya Bu ya? Nggak ada. Sama sekali Bu? Yang tahu asma. Hanya asma ya, tapi meninggalnya disebabkan karena jantung, karena dokter forensik menyatakan itu. Bu Iva, ada yang mau tanyakan kepada Bu ini? Oke, Bu ini saya mau nanya Bu ini, apakah selama ini Bapak almarhum itu menunjukkan atau kelihatan dia mengikuti sebuah kelompok pengajian atau punya kelompok-kelompok tertentu atau teman-teman atau circle tertentu? Tidak. Dia tidak pernah. Oke. Terus selama ini Pak Mustofa ini ketika ke Jakarta atau ke Jakarta atau ke Bogor, karena ada keluarga yang di Bogor ya, itu setiap bulan atau berapa lama sekali? Enggak sih kalau setiap bulan, cuman berapa kalinya saya kurang tahu. Cuman tapi sering sekali. Enggak, kalau sering ya ada 2-3 kali gitu mungkin. Oh gitu ya, baik. Waktu ke Jakarta kemarin ke MUI itu Bu, bilangnya ke Jakarta mau ngapain? Dia sama saya dia nggak pernah pamitan, cuman sama ibu aja dia pamitnya. Oke, sama ibunya, sama istrinya ya? Iya. Sama istri bilang apa Bu? Bilangnya cuma, Bu, saya mau ke Jakarta, doain saya, gitu aja, saya minta maaf, gitu aja. Mau ngapain maksudnya? Kan ibunya pasti nanya, Bapak ngapain jauh-jauh ke Jakarta dari Lampung, dari Pesawaran? Ya, dia emang dari dulu kan gini, dia itu kan membahas tentang MUI, cuman kami kan selalu melarang Bapak itu. Udah Pak, jangan. Membahas MUI maksudnya membahas apa Bu? Soal apa ini? Membahas MUI soal apa ini maksudnya? Iya, maksudnya dia nggak tahu apa yang mau dibahas, mau nemuin gitu aja. Tapi nggak ada niat ancaman dan lain sebagainya, nggak pernah terlontar itu ya? Nggak pernah, cuman pengen nemuin, pengen penasaran, nggak tahu apa soal yang uang Bu 800 juta, semuanya dari anak-anaknya, betul sebegitu besar? Iya, betul. Hampir 1 M loh Bu. Iya, emang betul. Cuman kan itu dari 2014 itu anak-anaknya kan pada kerja di luar negeri. Artinya kalau dari sisi harta nggak kekurangan. Saya lihat juga kursinya bagus tuh Bu ya. Iya, emang itu juga duit anaknya, bukan duit dia gitu. Oke, baik. Ibu Iva terakhir, apa yang bisa Ibu sampaikan dari seluruh kejadian ini? Saya ingin tanya dulu, ini janggal kejadiannya Bu Iva berdasarkan kacamata seorang kriminolog? Kalau menurut saya janggal, ada kejanggalan. Cuman kalau dari kronologi yang ada itu menjadi sebuah kronologi yang sederhana gitu. Jadi ada seseorang yang mendapatkan mimpi, kemudian halusinasi, terus meyakini bahwa mimpi itu adalah sebenar-benarnya yang disampaikan, lalu meyakini sampai sekian tahun. Nah dari sekian tahun itu dia menjadi obsesif. Nah, obsesinya itu ditunjukkan dengan dia menginginkan untuk mendapatkan penerimaan. Sebetulnya sederhana sekali kalau kita melihat dari potongan sampai saat ini ya, bahwa dia datang ke MUI ingin didengar dan mendapatkan penerimaan. Lalu ketika dia tidak mendapatkan itu semua, dia melakukan penembakan. Soal keterangan tadi, saya ingin tanya terakhir kepada Ibu, mungkinkah ada obat-obatan yang mungkin diminum olehnya? Kalau kita lihat dari kesehatannya, sepertinya dia itu tidak meyakini, tidak tahu, atau mungkin memang benar-benar dia tuh nggak mempunyai jantung. Yang menyatakan dia jantung kan orang-orang pada saat ini. Dia tenang ketika keluar habis nembak, apakah mungkin ada obat-obatan yang diminum? Namun, ada kemungkinan seperti itu. Tetapi secara personal, berarti kan secara psikologisnya itu dia sudah menyiapkan diri untuk melakukan hal ini, sementara hal ini adalah sebuah kejahatan. Still, tetap ini adalah sebuah kejanggalan yang harus dikupas tuntas. Iya, orang setelah melakukan kejahatan pasti mereka akan merasa ketakutan. Gitu. Terima kasih Bu Hana Hanifah, kriminolog soal
perilaku abnormal seseorang. Terima kasih telah memberikan informasi di The Prime Show with Aiman. Terima kasih juga Bu Ini, menantu dari pelaku, Pak Mustofa. Sekali lagi prihatin atas apa yang terjadi. Terima kasih Bu Ini, terima kasih Bu Iva. Dan pemirsa, ini adalah akhir dari The Prime Show with Aiman. Semoga harapan dari publik ini terungkap tuntas dan tidak terulang kembali. Karena jelang tahun politik, kita harus menjaga keamanan, ketertiban, dan juga jalannya pemerintahan ini sampai akhir nanti. Saya Aiman Wicaksono undur diri. The Prime Show with Aiman akan kembali setiap Rabu pukul 9 malam hanya di iNews Eksklusif. Salam.